pengamatan desain aplikasi Google Classroom yang telah saya amati oleh Hafiz Setiawan dengan NIM 253307056. Jurusan Teknik Program Studi Teknologi Informasi Politeknik Negeri Madiun. Maafkan teman-teman ya. Terbelakang. Zaman era digital saat ini, aplikasi mobil telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Pengguna mengandalkan berbagai aplikasi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti komunikasi, belajar online, belajar hingga layanan transportasi. Seiring meningkatnya jumlah aplikasi yang tersedia, pengguna semakin selektif memilih aplikasi yang mudah digunakan untuk memberikan pengalaman terbaik. Salah satu faktor kunci yang menentukan kualitas pengalaman tersebut adalah desain navigasi aplikasi. Desain navigasi berperan sebagai pemandu bagi pengguna dalam menjelajahi fitur dan konten di dalam aplikasi. Navigasi yang baik memungkinkan pengguna menemukan informasi atau fungsi yang mereka butuhkan dengan cepat, mudah, dan tanpa kebingungan. Banyak orang menggunakan aplikasi yang ramai karena cepat, mudah, dan tanpa kebingungan. Sebaliknya, navigasi yang buruk tidak efisien dapat menyebabkan frustasi, kesalahan penggunaan, serta berdampak pada rendahnya tingkat kepuasan hingga berujung pada penghapusan aplikasi uninstall. Jadi, kalau ribet itu sepi, aplikasinya tidak ada yang download, tidak ada yang pakai. Tantangan dalam merancang navigasi aplikasi mobil semakin meningkat karena keterbatasan ukuran layar, beragamnya kebutuhan pengguna, serta variasi perangkat dan sistem operasi. Oleh karena itu, setiap elemen navigasi seperti menu, ikon, tombol, struktur halaman, dan alur perpindahan antar fitur harus dirancang secara efektif, konsisten, dan intuitif. Penerapan prinsip-prinsip UX (User Experience) dalam navigasi bertujuan menciptakan alur penggunaan yang efisien, meminimalisasi beban kognitif, serta membantu pengguna mencapai tujuan penggunaan aplikasi dengan lebih cepat. Selain itu, inovasi dalam desain navigasi seperti penggunaan bottom navigation, gesture-based navigation, serta tab bar menjadi strategi penting untuk meningkatkan kemudahan interaksi. Desain navigasi yang baik tidak hanya meningkatkan keterlibatan dan retensi pengguna, namun juga memperkuat cita aplikasi sebagai platform yang profesional, nyaman, dan ramah pengguna. Dengan demikian, desain navigasi merupakan aspek krusial dalam pengembangan aplikasi mobile. Perancangan navigasi yang terstruktur, sederhana, dan mudah dipahami sangat berpengaruh terhadap keberhasilan aplikasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna serta bersaing di industri teknologi yang semakin kompetitif. Landasan teori user interface (UI). Menurut Alan Cooper 2014, desain UI harus mempertimbangkan prinsip estetika, konsistensi, keterbacaan, dan kesesuaian fungsi agar menciptakan antarmuka yang intuitif. Desain UI yang efektif dapat meningkatkan keterlibatan pengguna user serta memberikan kesan profesional pada sebuah aplikasi. Komponen utama dalam UI meliputi layout, pengaturan tata letak elemen visual agar mudah dipahami, tipografi, pemilihan jenis, ukuran, dan hierarki teks untuk memudahkan pengguna membaca. Warna, penggunaan kombinasi warna untuk identitas visual, kenyamanan mata, dan penekanan informasi. Ikon dan elemen grafis, simbol visual untuk mempercepat pemahaman fungsi. UI yang baik membantu pengguna berinteraksi dengan aplikasi tanpa keraguan, kebingungan, atau kesalahan. Serta user experience
UX menurut ISO 9241 2010, UX merupakan persepsi dan respon pengguna terhadap penggunaan sebuah produk, sistem, atau layanan. UX harus dirancang melalui pendekatan yang berorientasi pada penggunaan user centered design, sehingga perlu memahami kebutuhan, perilaku, motivasi, serta masalah yang dialami pengguna. Aspek penting dalam UX meliputi usability, tingkat kemudahan penggunaan aplikasi, usefulness, kesesuaian fungsi aplikasi dengan kebutuhan pengguna, accessibility, kemudahan akses bagi seluruh pengguna, termasuk penggunaan berkebutuhan khusus. Informasi arsitektur IA, struktur informasi agar mudah ditemukan. Interaction design, pola interaksi yang efisien, responsif, dan logis. UX mampu menciptakan pengalaman positif sehingga meningkatkan kepuasan, retensi pengguna, dan loyalitas terhadap aplikasi. Keduanya harus dirancang secara seimbang untuk menciptakan aplikasi yang tidak hanya bagus secara visual, tapi juga mudah, nyaman, dan menyenangkan untuk digunakan. Hasil pengamatan saya dari segi antarmuka pengguna UI, desain sederhana dan bersih mengikuti gaya Google Material Design, warna lembut, hijau putih, serta ada abu-abunya, membuat tampilan nyaman untuk dilihat. Ikon dan tata letak konsisten dengan aplikasi Google lainnya, seperti Drive, Google Meet, Google Docs. Tampilan Classroom, Classwork, dan People mudah dipahami sejak awal. Pengalaman pengguna UX. Navigasi sangat mudah karena menu dibuat ringkas dan tidak rumit. Integrasi otomatis dengan Google Drive, Google Docs, Google Meet, dan Gmail mempermudah pengelolaan pembelajaran. Guru dapat membuat kelas, membagikan materi, memasang tugas, dan serta menilai dengan cepat. Mendukung pembelajaran kolaboratif secara real-time melalui Google Docs atau Slides atau Sheets. Fitur utama dari Google Classroom ada 1. Classroom, beranda, informasi pengumuman dan update kelas. 2. Classwork, manajemen tugas, kuis, materi, dan topik pembelajaran. Ketiga, People, daftar guru dan murid dalam kelas. Keempat, Google Meet integration kelas online dalam satu klik. Kelima, Google Drive Storage, penyimpanan otomatis semua dokumen. Keenam, Rubrics dan grading, penilaian tugas dengan rubriks. Kekurangan yang saya temukan pada aplikasi Google Classroom adalah 1. Fitur terbatas, karena semua pasti ada keterbatasan ya teman-teman. 1. Tidak memiliki fitur presensi bawaan, forum diskusi mendalam atau modul belajar seperti LMS. Ketergantungan internet, perlu koneksi stabil dan lancar karena berbasis cloud. Jika internet lambat, akses terganggu atau lambat. Integrasi nilai, sistem laporan nilai kurang detail, tidak seperti LMS profesional. Chat dan diskusi, komunikasi terbatas, komentar tugas sering bercampur dan tidak terstruktur. Acak-acakan. Manajemen kelas, tidak ada fitur otomatis seperti jadwal, kalender akademik, RPS, atau silabus lengkap dari aplikasi. Perlu bantuan dari aplikasi lain seperti kalender yang ada di HP. Penyimpanan drive. Boros penyimpanan drive jika tidak dikelola, file materi menumpuk atau sudah
mengerjakan tugas sudah dikirim, kesimpan, nggak dihapus, membuang penyimpanan. Keamanan dan privasi waktu. Link Meet dapat dibagikan keluar jika guru tidak mengatur izin dengan benar, tidak bisa otomatis mengurangi nilai jika ada keterlambatan seorang siswa masuk dalam mengikuti Google Meet. Ini dia logo Google Classroom-nya. Didominasi dengan warna biru dan divariasi dengan warna kuning dan putih. Dan nama dari aplikasinya berwarna abu-abu seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Fitur utama seperti daftar kelas. Ini ya teman-teman daftar kelasnya. Terutama saat kita memasuki Google Classroom, kita akan diberi tampilan seperti ini. Daftar kelas. Di bagian titik 3 atas kanan ini teman-teman, kalau diklik kita akan menuju ke daftar tugas atau juga disebut kelas juga bisa. Sangat sederhana teman-teman ini. Di sini ada menu kelas, kalender, notifikasi, daftar tugas, di kelas Bu Sabtiaryani PJOK 9C. Ini akun kelas saya dulu saat SMP. Dan di bawahnya ada file offline, kelas yang diarsipkan, folder classroom, setelan bantuan. Ketika kelas ini ada titik 3 dipencet, maka akan menampilkan batalkan pendaftaran atau melaporkan penyalahgunaan. Maksudnya ini kalau tidak untuk menghapus lah teman-teman, unfollow kelas. Tombol tambah untuk gabung kelas atau membuat kelas yang baru. Tombol titik 3 di samping profil akan mengirim masukan ke Google seperti bantuan tadi teman-teman. Jika kelas ini dipencet akan menampilkan tugas sama tugas yang sudah diserahkan atau belum diserahkan. Ini sudah saya serahkan semua teman-teman. Rajin. Dan orang yang ada di kelas seperti guru, nanti ada tulisannya pengajar, teman sekelas, siswa. Kekurangan dari aplikasi ini adalah masih sangat sederhana teman-teman, simple, fiturnya sangatlah terbatas. Tidak memiliki fitur presensi bawaan, perlu jaringan yang stabil, laporan nilai kurang detail, komunikasi terbatas, komentar tidak bisa langsung menuju objek yang dikomentari. Tidak ada fitur otomatis seperti jadwal, kalender akademik, RPS, silabus lengkap. Kalendernya itu nanti ikut HP. Ikut kalender Google Kalender. Penyimpanan boros jika tidak dikelola dengan baik. Dan link yang dikirim guru itu nanti bisa kita kirim ke orang lain. Sangat rawan ya teman-teman keamanannya. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas B. Saya akan mempresentasikan set mapping buatan saya ojek online. Bisa kita lihat
Di sini tampilannya sangat sederhana. Ketika Anda sudah mempunyai akun atau baru membuat akun ataupun daftar akun tapi sudah mempunyai akun akan ditampilkan seperti ini. 1. Beranda. Di beranda akan ada menu pencarian, menu opsi transportasi, menu promo, dan menu pembayaran. Di pemesanan ada lokasi jemput, lokasi tujuan, jenis kendaraan. Dan juga ada riwayat pesanan, seperti riwayat kita sudah pernah memesan. Kita pernah memesan, lokasi jemputnya ada di kampus 1 dan lokasi tujuannya ada di kampus 2. Nanti akan kerekam di riwayat pesanan dan di riwayat pembayaran. Dan ada juga bantuan, efek ataupun kontak dari pemilik aplikasi. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Raya Desember dengan NIM 25330736 dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan analisis UI UX saya pada aplikasi YouTube Musik. YouTube Musik adalah aplikasi untuk layanan streaming yang dapat digunakan untuk mendengarkan musik, menelusuri album, playlist, dan melihat video musik juga. Pada tampilan awal aplikasi YouTube Musik akan menampilkan beranda yang berisi rekomendasi lagu berdasarkan riwayat pencarian pengguna. Untuk navigasi pada aplikasi YouTube Musik yaitu tergolong mudah untuk digunakan dan memiliki 5 tab utama di bagian bawah layar. Di sini ada home atau beranda, ada sampel di mana berisi video pendek dari lagu-lagu, kemudian ada explore yaitu daftar lagu populer dan baru dirilis, kemudian ada library yaitu perpustakaan musik pribadi, kemudian ada tab upgrade di mana berisi langganan premium untuk pengguna. Kemudian terdapat fitur pencarian atau search yang membantu pengguna untuk menemukan lagu, artis, atau album dengan cepat. Dan setiap ikon dan teks pada aplikasi ini mudah dipahami sehingga tidak membingungkan bagi pengguna baru. YouTube Musik juga menjaga konsistensi letak ikon dan font, mulai dari halaman utama, halaman hasil pencarian, dan halaman pemutar musik juga memiliki gaya yang serupa. Kemudian fitur-fitur pada aplikasi YouTube Musik juga tergolong mudah untuk ditemukan dan digunakan oleh pengguna. Seperti menu utama, home, explore, dan library yang disusun di bawah layar, sehingga pengguna dapat langsung memilih sesuai kebutuhan. Kemudian fitur pencarian atau search juga mudah diakses di bagian atas dan memudahkan pengguna untuk menemukan lagu, artis, atau album, dan lainnya. Kemudian ada fitur rekomendasi lagu, juga membantu pengguna untuk menemukan musik baru tanpa harus mencari dengan manual. Jadi ini sesuai dengan riwayat pencarian atau riwayat lagu yang didengarkan oleh penggunanya. Kemudian ada pengaturan pemutaran seperti shuffle, repeat, dan juga download lagu yang juga sesuai dengan yang ikonnya juga sesuai dan mudah untuk dipahami. Selanjutnya ada pengamatan user interface. Dari layout dan tata letak pada aplikasi YouTube Musik tersusun dengan rapi dan mudah diakses. Ini adalah contoh dari menu navigasi utama beranda atau home. Terdapat ikon pencarian yang terletak di bagian atas. Kemudian aplikasi ini juga menggunakan warna utama hitam dan merah yang merupakan ciri khas dari identitas merek YouTube. Ada warna latar hitam untuk dark mode. Pada device smartphone itu tidak bisa mengganti tampilan temanya. Jadi akan selalu
berwarna latar hitam. Kemudian elemen visual seperti gambar album, teks, dan icon itu mudah dilihat dan dibaca oleh pengguna. Kemudian jenis huruf atau font yang digunakan pada aplikasi YouTube Music itu mudah dibaca dan konsisten di seluruh halaman dengan ukuran teks yang disesuaikan berdasarkan fungsi. Contohnya adalah sebagai berikut, judul lagu ditampilkan lebih besar dan nama artis serta detail lainnya menggunakan ukuran yang lebih kecil. Kemudian icon dan gambar pada aplikasi YouTube Music juga jelas dan mudah dikenali dan sesuai dengan fungsi yang diwakili. Kemudian juga menggunakan icon yang familiar seperti icon like menggunakan gambar jempol, kemudian icon pause dan start menggunakan seperti ini. Kemudian download juga menggunakan simbol yang umum seperti simbol mengunduh. Kemudian gaya desain pada aplikasi YouTube Music juga terjaga dengan baik dan konsisten, mulai dari warna, jenis huruf, dan tata letaknya. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini adalah halaman dari tab sampel, ini adalah halaman dari tab explore, dan yang ini adalah halaman dari tab library. Kemudian untuk analisis user experience, aplikasi YouTube Music ini mudah untuk digunakan baik untuk pengguna baru, sehingga pengguna baru itu tidak perlu melihat tutorial bagaimana aplikasi ini bekerja, bagaimana tombol ini digunakan, dan lain sebagainya. Kemudian alur navigasi pada aplikasi YouTube Music itu juga teratur sehingga pengguna dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan cepat. Misalnya untuk mencari lagu, pengguna itu hanya perlu memilih icon search dan mengetik judul lagu atau nama artis. Kemudian hasil pencarian langsung muncul. Seperti itu. Kemudian aplikasi YouTube Music juga memberikan feedback dan respon sistem yang jelas kepada pengguna. Contohnya, ketika lagu ditambahkan ke playlist, muncul notifikasi singkat di bagian bawah layar seperti lagu ini telah dimasukkan ke dalam playlist bla bla bla, dan lagu ini sudah tersedia di playlist bla bla bla, seperti itu. Kemudian aplikasi YouTube Music juga memiliki tingkat efisiensi waktu yang baik karena juga dapat pengguna itu dapat menyelesaikan berbagai tugas dengan cepat dan mudah, seperti pencarian lagu, pemutaran musik, hingga pembuatan playlist dapat dilakukan hanya dengan beberapa langkah sederhana. Tidak perlu langkah-langkah yang terlalu rumit dan kompleks. Kemudian YouTube Music juga memberikan pengalaman pengguna yang menyenangkan dan bebas, seperti tampilannya sederhana, kemudian navigasi yang jelas, fitur yang mudah digunakan untuk pengguna agar merasa mudah menggunakan aplikasinya. Ada juga sistem rekomendasi lagu juga yang sesuai dengan selera pengguna untuk menambah kepuasan dalam mendengar musik. Di sini saya menemukan beberapa masalah utama di aplikasi YouTube Music. Yang pertama yaitu perpindahan antara playlist pribadi dan playlist orang lain itu kurang efisien. Jadi pengguna itu perlu melalui langkah-langkah yang sedikit lebih panjang, lebih kompleks untuk berpindah dari playlist pribadi ke playlist publik atau playlist milik orang lain. Kemudian yang kedua, tidak ada notifikasi lagu baru dari artis favorit. Meskipun pengguna sudah subscribe seorang artis, pengguna itu tidak mendapat notifikasi untuk saat artis tersebut merilis lagu baru atau merilis album baru dan sebagainya. Kemudian ada masalah yang ketiga yaitu rekomendasi lagu itu tidak selalu sesuai dengan selera pengguna. Jadi terkadang algoritma rekomendasi yang ditampilkan itu
kurang serupa atau kurang sesuai dengan riwayat dari lagu-lagu yang didengarkan oleh seorang pengguna tersebut. Kemudian saya merekomendasikan beberapa solusi atas masalah yang saya temukan. Yang pertama yaitu menambahkan tombol pintasan atau shortcut atau tab khusus yang memudahkan pengguna untuk mengakses semua jenis playlist dalam satu halaman. Kemudian untuk yang kedua, yaitu menambahkan fitur notifikasi khusus yang memberitahu pengguna setiap kali artis yang di-subscribe mengunggah lagu baru. Kemudian yang ketiga adalah menambahkan fitur umpan balik atau feedback, sehingga pengguna dapat menandai lagu yang disuka atau yang tidak disukai melalui tombol suka dan tidak suka atau sesuai dan tidak sesuai untuk membantu sistem lebih akurat tentang preferensi musik pengguna. Untuk saya ketawa aplikasi untuk layanan taksi online yang saya beri nama Taxi. Di sini terdapat 4 tab utama, yaitu adalah tab Home atau beranda, kemudian ada tab Promos untuk menampilkan promo-promo atau voucher, kemudian ada tab Orders di mana berisi history dan pesanan yang pernah dilakukan oleh pengguna. Kemudian ada tab account atau akun, yaitu untuk melakukan setting pada akun pengguna. Yang pertama di sini saya menambahkan itu berisi menu login, menu register new account atau mendaftarkan akun baru, dan forgot password atau lupa password. Pada menu login ini pengguna dapat menambahkan email atau nomor telepon dan menambahkan password. Kemudian apabila pengguna lupa password dapat menekan tombol forgot password yang ada di bawahnya. Kemudian ada mendaftarkan akun baru. Untuk mendaftarkan akun baru, pengguna dapat menambahkan email atau nomor telepon, kemudian membuat password dan mengkonfirmasi password yang telah dibuat. Kemudian untuk forgot password atau lupa sandi, pengguna dapat menambahkan email atau nomor telepon yang pernah didaftarkan. Kemudian pengguna akan mendapatkan request verification dari sistem. Kemudian pada menu home terdapat order now, di mana pengguna dapat melakukan pesanan. Untuk melakukan pesanan, pengguna menambahkan tempat yang ingin dituju. Kemudian terdapat auto pick up point, yaitu dari sistem tempat untuk drivernya menjemput atau menunggu penggunanya. Kemudian terdapat payment metode pembelian, ada favorite, isi lokasi-lokasi favorit pengguna yang ditambahkan pengguna ke menu favorit untuk di mana driver itu bisa menjemput atau titik jemput atau titik menunggu seorang driver. Kemudian ada menu tab promos di mana pengguna dapat menemukan berbagai promo atau voucher atau diskon yang bisa digunakan untuk mendapatkan tarif yang lebih rendah. Kemudian ada tab orders, di mana pengguna dapat melihat pemesanan yang telah dilakukan dan melihat pesanan yang sedang berlangsung.
Kemudian terdapat fitur Share Live Location, di mana pengguna dapat membagikan lokasi pengguna saat itu juga secara real time kepada siapapun siapapun. Kemudian pada tab account, di sini pengguna dapat melakukan setting pada akun pengguna dengan beberapa menu, yaitu dapat mengganti foto, mengganti nama, mengganti email, mengganti nomor telepon, menambah jenis kelamin atau gender, kemudian menambahkan tanggal lahir. Kemudian ada setting untuk payment, di mana pengguna dapat menambahkan metode pembayaran dan melakukan intervensi pada aplikasi-aplikasi lain seperti. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine dengan NIM 2533307035. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya terhadap analisis UI UX aplikasi Maxim. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan saya terhadap tampilan utama aplikasi Maxim, pengguna disusun dengan gaya yang sederhana dan mudah untuk dipahami. Warna utama yang digunakan adalah warna kuning sebagai ciri khas merek Maxim, dibandingkan dengan warna abu-abu muda dan putih yang memberikan kesan bersih serta tidak terlalu mencolok di mata pengguna. Pada bagian atas layar terdapat dua icon. Yang pertama ada lokasi penjemputan dan yang kedua ada tujuan. Masing-masing dilengkapi dengan icon serta tanda panah untuk mengatur lokasi secara cepat. Tata letak ini membuat pengguna langsung berfokus pada fungsi utama aplikasi, yaitu menentukan titik keberangkatan dan tujuan perjalanan tanpa perlu membuka banyak menu. Yang kedua, di bagian bawah terhadap pilihan layanan seperti bike, car, delivery, food, cargo, lifestyle layanan. Di bawahnya lagi terdapat menu memesan berwarna kuning cerah ditempatkan di bagian tengah bagian bawah layar. Warna yang kontras ini membuat tombol terlihat jelas dan mengundang perhatian pengguna untuk melakukan tindakan pemesanan. Di bagian bawah layar juga terdapat menu navigasi utama yang terdiri dari 4 icon. Yang pertama ada beranda, yang kedua ada order, yang ketiga ada favorit, dan yang keempat ada menu. Warna icon yang aktif ditandai dengan warna merah, sehingga pengguna dapat mengetahui halaman mana yang sering dibuka. Pada halaman order, pengguna dapat melihat riwayat pemesanan yang telah dilakukan, baik yang sedang berlangsung maupun yang sudah selesai. Tata letaknya sederhana, dengan daftar perjalanan yang ditampilkan dalam bentuk kartu berisikan informasi, waktu, rute, dan status pemesanan. Warna teks utama menggunakan warna hitam, sehingga status pesanan aktif ditandai dengan warna kuning agar mudah dikenali. Desain ini membantu pengguna memantau aktivitas perjalanan tanpa harus membuka detail secara satu persatu. Halaman favorit berfungsi untuk menyimpan lokasi yang sering digunakan pengguna, seperti rumah, kantor, atau kampus. Tampilan halaman ini bersih dengan icon bintang di bagian atas dan daftar lokasi favorit di bagian bawahnya. Warna latar tetap putih, sementara icon dan teks berwarna abu-abu tua agar mudah dibaca. Penempatan tombol tambah lokasi favorit berada di posisi strategis bagian tengah bawah, yaitu untuk memudahkan pengguna menambahkan alamat baru dengan cepat. Pada halaman menu, pengguna dapat mengakses beberapa fitur tambahan seperti pengaturan akun, metode pembayaran, dukungan, dan pusat informasi. Tampilan halaman ini disusun secara vertikal dengan icon kecil di sisi kiri dan tengah teks keterangan di sisi kanan. Warna dominan tetap putih, sementara icon ditampilkan dalam warna abu-abu kebiruan agar terlihat lembut di mata pengguna. Secara keseluruhan, tampilan antarmuka aplikasi Maxim tergolong rapi, mudah dioperasikan, dan informatif.
Pemilihan warna serta penempatan elemen mudah dan sudah cukup efektif untuk menunjang kenyamanan pengguna. Meskipun demikian, beberapa teks berwarna abu-abu muda masih terlihat kurang kontras, terutama pada layar dengan pencahayaan rendah. Namun, secara umum, desain yang digunakan untuk mencerminkan prinsip antarmuka yang sederhana dan efisien. Yang kedua, pengamatan pengalaman pengguna, yaitu UX. Pengalaman pengguna di aplikasi Maxim tergolong cepat dan mudah. Proses pemesanan kendaraan hanya melalui 3 langkah. Yang pertama, menentukan titik penjemputan, kemudian menulis tujuan, lalu menekan tombol order. Sistem merespon dengan cepat dan menampilkan pergerakan pengemudi secara real-time di peta. Notifikasi seperti Drive has accepted your order dan Drive is arriving soon membantu pengguna mendapatkan informasi yang jelas. Selain itu, ada fitur chat dan call langsung dengan pengemudi mempermudah komunikasi selama proses perjalanan. Meskipun begitu, tampilan iklan di bagian bawah layar terkadang mengganggu fokus pengguna. Beberapa pengguna juga mungkin merasa tampilan sedikit padat informasi. Namun, fitur tambahan seperti favorite destination, right history sangat membantu karena memungkinkan pemesanan ulang tanpa mengetik ulang alamat. Masalah yang ditemukan dan solusinya. Berdasarkan hasil pengamatan dan penggunaan aplikasi Maxim secara langsung, terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki agar pengalaman pengguna menjadi lebih optimal. Meskipun secara umum aplikasi ini sudah berfungsi dengan baik dan mudah digunakan, sejumlah aspek kecil dalam tampilan antarmuka maupun performa masih perlu diperhatikan. Masalah pertama terletak pada ukuran teks yang terlalu kecil, khususnya pada bagian estimasi harga dan jarak perjalanan. Kondisi ini membuat beberapa pengguna kesulitan membaca informasi tersebut, terutama bagi mereka yang menggunakan perangkat dengan ukuran layar kecil atau dalam kondisi pencahayaan yang rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, pengembang sebaiknya meningkatkan ukuran font menjadi 12 agar keterbacaan teks lebih baik dan nyaman di mata pengguna tanpa mengubah tata letak aplikasi secara keseluruhan. Masalah kedua yaitu pembaruan peta yang kadang terlambat juga menjadi salah satu kendala kecil yang dapat mempengaruhi kenyamanan pengguna. Dalam beberapa kasus, posisi pengemudi baru diperbarui setelah jeda sekitar 3 hingga 5 detik. Keterlambatan ini mungkin disebabkan oleh faktor jaringan atau performa pemuatan data peta. Untuk meningkatkan akurasi dan real time, pihak pengembang sebaiknya mengoptimalkan kecepatan penyegaran peta serta mengurangi elemen visual yang berat di tampilan utama agar aplikasi dapat merespon dengan lebih cepat. Secara keseluruhan, aplikasi Maxim telah memberikan pelayanan pengguna yang baik, efisien, dan fungsional. Namun dengan melakukan penyesuaian kecil pada aspek keterbacaan, kebersihan tampilan, serta responsibilitas sistem, aplikasi ini berpotensi memberikan pengalaman yang lebih sempurna dan semakin ramah bagi pengguna dari berbagai kalangan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil set mapping saya terkait aplikasi Gojek. Pada menu home, pengguna akan langsung diarahkan ke halaman utama yang berisi opsi untuk login menggunakan nomor HP, Google, atau Facebook. Di bagian ini, pengguna juga melalui proses verifikasi OTP, pengisian identitas, serta memberikan akses GPS agar lokasi mereka dapat terdeteksi dengan tepat. Menu Home berfungsi sebagai pintu masuk utama menuju seluruh layanan pemesanan dan fitur lainnya dalam aplikasi. Kedua, ada menu pemesanan. Pada menu pemesanan, pengguna dapat memasukkan lokasi jemput, lokasi tujuan. Setelah itu, pengguna memilih jenis transportasi, yaitu mobil atau motor. Di dalam menu ini, aplikasi akan menampilkan estimasi harga, proses mencari driver, hingga tracking driver saat mengemudi telah dilakukan. Menu pemesanan menjadi inti dari layanan transportasi karena semua proses perjalanan dimulai dari halaman ini. Ketiga, ada menu ulasan dan riwayat. Berikutnya adalah menu ulasan dan riwayat. Di dalamnya terdapat fitur pilihan metode pembayaran seperti tunai, kris, GoPay, dan split payment. Pengguna juga dapat melihat prediksi lonjakan harga serta riwayat harga perjalanan. Menu ini membantu pengguna memahami perubahan tarif sekaligus mempermudah pengecekan perjalanan sebelumnya.
Keempat, ada menu promo. Tersedia berbagai penawaran seperti promo mahasiswa, cashback, dan daftar alamat favorit yang dapat disimpan pengguna. Menu ini bertujuan memberikan kemudahan dalam menemukan potongan harga serta menghemat biaya perjalanan. Fitur promo ini sangat membantu bagi pengguna yang ingin berpergian dengan ekonomis. Menu profil menyediakan akses untuk mengelola data diri, edit profil, serta verifikasi kartu mahasiswa. Pengguna juga bisa membuka notifikasi dan fitur bantuan yang berisikan riwayat error, FAQ, tarif, call center, dan tips keamanan. Menu ini memudahkan pengguna dalam mengatur informasi pribadi dan mencari bantuan ketika mengalami kendala. Dengan struktur site mapping seperti ini, layanan aplikasi Gojek menjadi lebih mudah dipahami oleh pengguna. Setiap menu disusun berdasarkan fungsi utama, mulai dari login, pemesanan transportasi, promo, hingga bantuan, sehingga pengguna dapat berpindah